Puluhan warga Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, menggeruduk kantor desa setempat Rabu 10 Januari 2024. Mereka menuntut sejumlah perangkat yang diduga telah dinonaktifkan tetapi masih ngantor. 3 perangkat Desa Songgom yang beberapa bulan lalu diduga melakukan korupsi bersama kepala desanya itu dituntut mundur dari jabatannya. Kami dibuat kaget dengan mereka. Yang setahun lalu mengundurkan diri atas desakan warga lantaran diduga terlibat kasus korupsi keuangan desa, ternyata masih bertugas di balai desa. Maka kami hari ini menuntut mereka mundur, kata Muhammad Sobari, Koordinator Warga, Rabu, 10 Januari 2024. Kita punya bukti bahwa mereka-mereka itu ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, baik itu penyalahgunaan anggaran desa, pelayanan yang buruk kepada masyarakat. Kita berani adu data, kita ada data valid, ayo kita ketemu di Balai Desa Rembuk Bareng, katanya lagi. Lebih lanjut, Sobari atau akrab disapa Baron menuturkan, yang membuat masyarakat geram, ada satu oknum perangkat desa yang 4 tahun ini tidak aktif ternyata belakangan ngantor. Diduga oknum tersebut juga masih menerima gaji. Minggu-minggu ini dia terlihat, kami kaget. Apalagi setelah kami mendengar beliau ini masih menerima gaji atau siltap. Padahal, selama 4 tahun tidak pernah hadir dan terlihat sebagai perangkat desa, dan kenapa tidak disampaikan ke warga apa persoalannya, kata Baron. Sobari mengungkapkan kedatangan warga untuk meminta kejelasan status mereka. Warga menghendaki mereka tidak lagi terlibat dalam pemerintahan desa karena dianggap membuat kesalahan fatal. Sementara disinggung jika hasil audensi ternyata masih tetap, ia mengaku akan demo besar-besaran. Kita akan demo besar-besaran, saya mungkin salah satu masyarakat Songgom yang siap memimpin demo, kata Baron saat dimintai ketika hasil audensi gagal. Edi Supriyanto, salah satu warga yang turut aksi dalam audensi, menyatakan sikap warga, di mana dari 3 oknum yang disinyalir melakukan pelanggaran tersebut harus diberhentikan, serta 1 perangkat yang dinyatakan 4 tahun tidak aktif tetapi menerima siltap. Sebelum menjadi besar, kami melakukan inisiatif untuk datang menemui Ketua BPD dan kami berharap dapat segera menindaklanjuti keinginan masyarakat secara umum. Kami datang dengan membawa bukti pelanggaran etika dan moral. Maka kami minta dengan segera mereka untuk ditindaklanjuti, tegas Edi Supriyanto. Mereka masih merasa percaya diri masuk di Balai Desa Songgom. Ada berapa perangkat desa? Berarti yang kami punya data itu ya bukti-bukti 3 perangkat. Apalagi sekarang ditambah 1 perangkat yang sudah tidak aktif selama 4 tahun. Perangkat desa tersebut itu posisinya sebagai kaur pembangunan, 4 tahun tidak berangkat. Tapi ketika oknum yang 3 itu berangkat, malah dia ikut berangkat lagi. Pak, itu berarti yang 3 orang sempat diberhentikan Pak ya? Sempat diberhentikan. Bulan berapa Pak? Sekitar bulan 6 2023. Nah, terlihat berangkat lagi kapan Pak? Terlihat berangkat lagi berarti sekitar akhir tahun kemarin Pak, akhir tahun 2023. Kemarin Pak ya? Ya. Malah membuat lebih lama. Iya, makanya masyarakat kan respon. Ya. Ketimbang nanti tidak terkontrol dengan baik, tidak kondusif, maka kita mewadahi aspirasi masyarakat, kita salurkan ke lembaga yang mewakili kita di desa. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait dengan pemberhentian kemarin terkait 3 orang tersebut, dalam kesepakatannya seperti apa Pak? Kenapa bisa sampai hadir atau tetap ke berangkat lagi Pak? Jadi kami sebagai masyarakat sipil tidak tahu persis ya bagaimana prosesnya, bahkan kita juga kan tidak tahu pertanggal berapa mereka dihentikan dan pertanggal berapa mereka diaktifkan kembali, itu kami juga tidak tahu karena mungkin tidak diberitahukan secara umum ke halayak. Tapi yang jelas ketika proses hukum dimulai saat audit ke dana desa tahun 2022 itu mereka dihentikan. Tapi ketika dihentikan atas dasar dari surat dari kepala desa. Waktu itu kan kepala desa juga kan berhenti juga Pak. Ya, artinya surat itu diterbitkan oleh pihak mana Pak, dari kepala desa kembali Pak. Yang kami dengar, kami juga tidak mengikuti atau melihat secara tertulis. Jadi itu kan Pak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga masyarakat, tahu itu berangkat lagi. Betul Pak. Malah membawa 1 orang yang lebih lama sudah tidak aktif. 1 orang yang 4 tahun sudah tidak aktif itu malah ikut masuk. Nama siapa itu Pak? Rasto. Bahkan seolah-olah menantang kita Pak dengan berangkatnya itu membawa pengawal. Jadi ada 2 pengawal, entah itu saudara atau adetolan ya, yang jelas membawa pengawal. Seolah-olah mana masyarakat yang mau mengusir atau yang tidak terima.
Makanya kami tidak ingin desa kami pelayanan terganggu dan segala sesuatunya terganggu. Kami melaksanakan audiensi dengan BPD. Pak bisa disebutkan 3 orang nama itu? Yang satu mantan sekdes Desa Songgom, namanya Slamet, yang Slamet Agus Prianto. Terus yang kedua Saudara Tarman selaku mantan bendahara Desa Songgom. Yang ketiga Singgi Setia Gunawan. Jadi tuntutan utama dari warganya apa, Pak? Tuntutan dari warga cukup simpel, kita tidak bicara aspek hukumnya. Pak, terakhir Pak, terakhir diketahui bahwa waktu diberhentikan siltapnya sendiri seperti apa Pak? Nah, yang kita tahu ya Pak, kita tahu dengar tapi secara tertulis kami tidak membaca. Pak Rasto itu sudah tidak aktif selama 4 tahun, tapi sampai dengan saat ini siltapnya itu masih keluar. Jadi kami juga menanyakan itu siltap masuknya ke siapa, apa ke Pak Rastonya atau ke kepala desa yang terdahulu, kan kami juga tidak tahu. Untuk yang 3 orang sih? Kalau yang 3 orang, yang saya tahu siltapnya masih Pak. Oke Pak, cukup. Ketua BPD Desa Songgom usai menerima warga mengaku akan segera menindaklanjuti. Masyarakat perwakilan. Aduan dan aspirasi ini kami terima. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan PJ Kades dan Camat langkah apa yang harus ditempuh, dan tentunya kami harus melalui tahapan untuk mengambil keputusan. Dalam waktu dekat kami akan ajukan surat ke Camat, selanjutnya ke Bupati, kata Ketua BPD Desa Songgom. Itu kan ada yang namanya laporan-laporan penyimpangan terkait dengan BLT Pak. Sebelumnya ada musdesus atau bagaimana Pak? Tidak ada musdesus atau bagaimana? Dilakukan musdesus? Kalau untuk tahun 2022 Pak ya, yang jadi temuan itu kan ada sebelum nggak ada musdesus, tapi kan dari penerima yang seharusnya itu kan ada perubahan. Itu kan secara aturan kan harus dimusdeskan, ada musdesus. Nah, tapi tidak dilaksanakan. Tapi di situ berubah nama-namanya. Makanya pada waktu itu jadi temuan. Kami pun tidak pernah melaksanakan musdesus. BPD sendiri sebagai bagian dari kontrol sendiri, apa yang pernah dilakukan Pak? Hingga sampai akhirnya terjadi seperti ini? Yang karena pada waktu itu kami kan sebagai melanjutkan daripada ketua yang lama. Jadi prosesnya kan itu masih istilahnya transisi lah. Jadi kami pengawasannya masih baru karena kami sebagai kota juga baru ya. Jadi belum juga baru. Jadi pengalaman kami SDM kami juga masih belum mencukupi karena pengawasan desa yang begitu Media penggantian. iya Periode kemarin selesai. artinya begini Pak, ada 5 cuman yang belum mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri adalah ketua dan sekretaris. Siapa namanya? Mas Edi Supriyanto dan Mas Suryo. Kemudian kami saya selaku ketua wakil musyawarah kecil-kecilan, kami diangkat jadi ketua melawan dia Mas Edi juga. Nah, dalam masa transisi itu kami kan belum bisa mengikuti sepenuhnya dari awal karena kami dari pertengahan. Pak, satu lagi Pak, untuk aturan mengajukan ke kabupaten kan harus ada 5 anggota J. Ini kan yang hadir 3. Itu kira-kira dari ketua BPD sendiri bisa mengkoordinir dari seluruh anggota 5 itu Pak? Justru itu yang kami bingung sih, kan sebenarnya kan 5, cuma kan belum ada pergantian waktu karena kami masih bertiga. Itu kan diwajibkan sebagai prosedur untuk 5 orang. Itu kira-kira panjenengan bisa mengkoordinir untuk suatu proses kelancaran Pak? Ya mungkin kami bisa segera menguruslah PAW-nya, nanti kita mencari yang istilahnya yang siap jadi PAW siapa, nanti kita segera proses lah. Karena yang kedua itu kan Mas Edi sama Mas Wasem itu sudah mengundurkan diri, walaupun SK mengundurkan diri belum turun dari kabupaten. Bapak kira-kira bisa menjamin bahwa keinginan dari warga bisa terpenuhi Pak? Artinya nanti kan ada penjaringan perangkat lagi untuk penggantian. Ya insya Allah lah, kami kan hanya sekedar menyampaikan nanti ke Pemdes ya, nanti Pemdes dan untuk kita yang tidak lanjuti usulan dari masyarakat tersebut. Oke Pak, terima kasih. Ya. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Songgom, Budi Rahmawan kepada Metro 7 mengatakan pihaknya mendukung penuh harapan masyarakat Desa Songgom. Hasil dari audiensi BPD diminta segera membuat surat ke kecamatan, selanjutnya akan diteruskan ke Bupati. Kami mendukung tuntutan warga, namun tentu harus melalui mekanisme yang ada.
Apalagi ini menjelang pemilu, tentu kami berharap situasi tetap berjalan kondusif. Maka kami arahkan BTD untuk segera membuat surat resmi sekaligus nantinya kami teruskan ke Bupati untuk mengambil kebijakan yang tepat, kata Budi Rahmawan. Makroni, Kabupaten Brebes. Bagaimana Pak sikap dari kecamatan sendiri terkait dengan adanya audiensi dari warga, Pak? Jadi kecamatan mendukung dari itu kegiatan ini sehingga nanti hasil dari audiensi ini nanti dari BPD segera membuat surat resmi kepada pemerintah desa, kemudian nanti pemerintah desa menindaklanjuti ke kecamatan juga nanti segera menindaklanjuti ke bupati. Sehingga diharapkan dari bupati nanti ada arahan, ada keputusan apa, sehingga bisa dimungkinkan apakah diizinkan untuk melakukan penggantian seleksi ya kepada pamong yang baru dan sebagainya. Nanti disiapkan, termasuk juga disiapkan anggarannya. Kali ini di Musdes untuk APBDes ini untuk segera dianggarkan untuk kegiatan rekrutmen dari calon perangkat desa yang kosong. Untuk dari kewenangan kecamatan sendiri seperti apa Pak untuk terkait dengan hal ini? Kecamatan adalah sebagai pembina, ya, sedangkan kepala desa itu diangkat oleh bupati ya, termasuk BPD juga. Nah, sehingga tadi disampaikan bahwa BPD kan masih 3 orang itu ya, sehingga BPD juga harus mengajukan permohonan agar surat pemberhentian kepada BPD yang mengundang itu juga segera turun, kemudian dilakukan Musdes untuk pemilihan BPD yang baru, kemudian SK Bupati untuk diajukan segera penetapannya. Artinya dari kecamatan sendiri ikut mendorong sih Pak? Oke, jadi kesempatan nanti dari hasil ini kecamatan kita menindaklanjutnya ke Bupati, sehingga nanti dari Bupati arahnya bagaimana, keputusannya bagaimana, kita menunggu bersama-sama. Jadi kita mendorong agar terjadi yang kondusif lah sesuai dengan aturan yang ada, karena kan kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang, semuanya itu harus ada tahapan-tahapannya sesuai dengan prosedur. Pak,